Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan pertempuran Qin Mu dengan orang tua Wuya yang sudah berjalan 6 bulan. Akhirnya dengan bantuan Tai Yi, mendesak orang tua Wuya. Akan tetapi ikut campurnya orang-orang istana Miluo membuat pertempuran jadi buyar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Orang-orang istana Miluo melihat ke arah lautan kekacauan dan melihat bahwa bunga teratai pamungkas itu berfluktuasi dalam ukuran. Perubahannya tidak dapat diprediksi, dan daun teratai itu terus bergoyang, mengubah arahnya. Jelas bahwa Qin Mu sedang bertarung melawan Pak Tua Wuya, dan pertarungannya sangat sengit. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang secara bertahap dapat melihat kemunduran Qin Mu. Bahkan jika Qin Mu menggunakan teratai pamungkas untuk menghubungkan kehancuran dan mencuri energi kehancuran, tetap saja akan sulit baginya untuk melawan. Teratai reruntuhan yang kembali menjadi semakin kecil, dan kekacauan yang dapat ditimbulkannya juga menjadi jauh lebih kecil. Mengapa Tai Yi tidak bergerak? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung. Mungkinkah dia menunggu Tuan Muda ketujuh untuk dipukul kembali ke masa lalu oleh Pak Tua Wuya? Pada saat ini, 2 bulan telah berlalu sejak Xing An setuju untuk membuka segel peti mati Dewa Jalan Pemakaman. Pada hari ini, Xing An membuat persiapan yang matang dan memasukkan setengah dari tubuh kepala Balai Cuge ke dalam peti. Baru setelah itu dia mempelajari peti mati Dewa Jalan Pemakaman secara mendetail. Peti mati yang bagus sekali. Dia tidak dapat menahan diri untuk memuji, sangat disayangkan bahwa sepotong peti mati itu dipotong oleh Tuan Muda Istana Miluo. Beruntung juga bahwa sepotong peti mati itu dipotong. Kalau tidak, akan butuh waktu setengah tahun untuk memecahkannya. Dia tidak panik. Dia tahu cara memperbaiki peti mati Dewa Jalur Pemakaman, dan dia tahu semua misteri peti mati Dewa. Namun, meskipun begitu, dia masih perlu menemukan cacat dalam teknik penyegelan ini sebelum dia dapat membuka peti mati Dewa. Peti mati Dewa Jalur Pemakaman dapat dilihat sebagai kunci yang sangat rumit. Peti mati itu memiliki banyak mekanisme yang saling terkait, dan tidak hanya itu, peti mati itu juga memiliki kekuatan yang kuat yang dapat melukai orang yang telah memaksanya terbuka. Xing An tidak memiliki kemampuan yang kuat seperti Qin Mu, jadi dia tidak dapat menahan serangan balik dari peti mati Dewa Jalur Pemakaman dan tidak mati. Namun, selama dia menemukan mekanisme pertama untuk membukanya, mekanisme lainnya akan terpecahkan dengan mudah. Otaknya yang tak terhitung jumlahnya bekerja dengan panik, mencari mekanisme pertama. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, 2 bulan lagi telah berlalu. Xing An masih belum menemukan mekanisme pertama. Ada banyak sekali rune yang tersembunyi di peti mati ilahi jalur pemakaman. Rune di peti mati ilahi terkait dengan rune di paku ilahi jalur pembantaian, dan mereka terus berubah. Perubahan ini setara dengan Tenon dan Mortis. Setiap rune pada paku dewa setara dengan Mortis. Setiap rune pada peti mati setara dengan Mortis. Mortis dimasukkan ke dalam Mortis, dan ditahan oleh Mortis, membentuk mekanisme. Setelah membentuk mekanisme, Mortis dan Mortis akan bertukar sebagian informasi rune. Mortis dan Mortis pada paku dewa terus bergerak, bertukar informasi dengan Mortis dan mengubah strukturnya sendiri. Mortis dan Mortis di peti mati dewa juga terus bergerak, bertukar informasi dengan Mortis dan Mortis, mengubah strukturnya sendiri. Ketika Mortis dan Tenon pertama jatuh dari Mortis dan Tenon, ia akan mengubah bentuknya sendiri dan sampai ke Mortis kedua dan bergabung dengan Mortis kedua. Setelah keduanya bertukar informasi, bentuknya akan berubah sekali lagi, dan setiap Mortis dan Tenon akan bergabung dengan Mortis dan Tenon ketiga. San Mortis dan pertukaran informasi yang terjadi di peti mati Dewa Jalur Pemakaman mencapai triliunan kali setiap saat, membentuk kunci yang sangat rumit. Memang sangat sulit bagi Xing An untuk menemukan struktur Mortis dan Tenon yang paling primitif dalam triliunan perubahan yang terjadi setiap saat. Namun, hal itu mungkin saja terjadi. Awalnya, dia adalah monster kalkulasi terkuat di Eternal Peace, dan dia telah lama menghitung bahwa struktur Mortis dan Tenon primitif akan muncul setiap 2 bulan sekali. Pada saat itu akan menjadi waktu terbaik untuk memecahkannya. Memecahkan struktur Mortis dan Tenon asli akan menyebabkan informasi dari struktur Mortis dan Tenon lainnya menyimpang. Penyimpangan sekecil apapun akan mencapai ribuan mil, dan perubahan kecil ini dapat menyebabkan seluruh sistem penyegelan peti mati jalur pemakaman dewa menjadi tidak teratur dan runtuh. Alasan mengapa dia berjanji kepada Qin Mu bahwa dia akan dapat memecahkan peti mati jalur pemakaman dewa dengan sempurna dalam 6 bulan adalah karena dia membutuhkan waktu untuk menghitung perubahan struktur Mortis dan Tenon dan menghitung bentuk struktur Mortis dan Tenon asli. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengamati dan mencatat waktu ketika struktur Mortis dan Tenon asli muncul. Waktu berlalu dengan cepat. Peti itu berjalan mengelilingi Xing An dan peti mati, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati bayangannya sendiri. Sudah hampir setengah tahun, dan matahari berangsur-angsur terbit. Ketika mencapai puncak kepalanya, itu adalah waktu yang disepakati dengan Qin Mu.
Xing An selalu tepat waktu dan menepati janjinya, dan peti itu juga telah membentuk kebiasaan seperti itu. Namun, Xing An masih menatap peti mati Dewa Pemakaman Jalan, tidak bergerak sama sekali. Di sekitar peti mati Dewa Pemakaman Jalan, mata dewa dari semua ukuran melayang di udara, menatapnya. Dia telah lama berhenti menghitung. Selama 2 bulan terakhir, dia telah menatap peti mati Dewa Pemakaman Jalan, mengamati perubahan pada rune. Mata Xing An melebar. Dia tidak berkedip selama 2 bulan terakhir, dan matanya merah. Matahari terbit semakin tinggi. Peti itu mengeluarkan tulang paha lurus dan menusukkannya ke tanah. Dia menatap bayangan tulang paha itu. Bayangan tulang paha itu bergerak perlahan, dan matahari hampir mencapai puncak kepalanya. Pada saat itu, Xing An tiba-tiba mengedarkan ki vitalnya dan berubah menjadi rune yang sangat kecil. Dengan jentikan jarinya, rune itu tercetak pada paku Dewa Jalan Pembantaian di peti mati Dewa Jalan Pemakaman. Dia menghela napas lega dan berdiri. Dia mulai mengemasi barang-barangnya dan menaruh mata dewa itu ke dalam peti. Tutup peti itu terbuka, tetapi masih menatap bayangan tulang paha. Itu sangat serius. Bayangan itu masih bergerak sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah Xing An selesai berkemas, matahari juga tiba di siang hari. Peti itu menutup-tutupnya dan melihat ke arah peti mati Dewa Jalur Pemakaman. Tidak ada sedikit pun gerakan di dalamnya. Kotak itu curiga dan hendak melangkah maju ketika mendengar suara berderit yang berasal dari peti mati dewa. Paku Dewa Jalur Pembantaian berputar sendiri dan jatuh sedikit demi sedikit. Kecepatan putaran paku Dewa Jalur Pembantaian secara bertahap meningkat dan menjadi semakin mendesak. Ini karena struktur pasak dan pasak asli telah hancur. Setelah itu, ketika setiap informasi rahasia struktur pasak dan pasak dipertukarkan, informasi yang dipertukarkan salah. Ini juga menyebabkan setiap pasak dan pasak tidak dapat dihubungkan dengan sempurna. Ini seperti penyakit menular yang akan dengan cepat menyebar ke semua struktur pasak dan pasak. Pada akhirnya, paku Dewa Jalur Pembantaian tidak akan dapat bergabung dengan peti mati Dewa Jalur Pemakaman. Sebaliknya, keduanya akan saling tolak, menyebabkan paku Dewa Jalur Pembantaian berputar cepat, keluar dari peti mati Dewa Jalur Pemakaman. Satu demi satu, paku Dewa Jalur Pembantaian jatuh ke tanah. Xing An mengangkat alisnya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia telah meneliti selama beberapa bulan, dan jika dia berhasil, dia hanya membutuhkan rune yang sangat kecil untuk memecahkan peti mati Dewa Jalur Pemakaman yang menekan Tai. Ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa baginya. Tiba-tiba, peti mati dewa di jalur pemakaman itu terbuka dengan keras, dan kabut kekacauan di dalamnya pun menghilang. Seorang pemuda berdiri tegak dari peti mati dan memutar lehernya untuk menghadap Xing An. Ini adalah seorang pemuda bernama Tai. Xing An mengukurnya dan membungkuk untuk mengambil paku itu. Pemuda itu, Tai, berbaring telentang. Ketika dia berdiri lagi, seorang raksasa berjalan keluar dari peti mati dan bertanya dengan suara teredam, "Di mana guru surgawimu?" Xing An menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Raksasa itu, Tai, mengulurkan tangan untuk mengambil peti mati dewa. Ekspresi Xing An sedikit berubah, dan dia berkata dengan serius, "Ini milikku." Tai tercengang, "Ini adalah peti mati yang disempurnakan oleh Tuan Muda tertua dari Istana Miluo, Maha Agung, untukku," katanya. "Yang Mulia-mu mengikuti peta untuk menyelamatkanku, tetapi dia menggunakan peti matiku untuk menghadapi musuh. Akibatnya, aku disiksa sampai mati di dalam peti mati. Aku harus mengurungnya di sana selama beberapa hari untuk membiarkannya merasakannya. Ketika aku menangkap Maha Agung, aku akan mengurungnya juga untuk membalas penghinaanku sebelumnya." Xing An menggelengkan kepalanya. "Master Sekte Qin memintaku untuk memecahkan peti mati itu, dan salah satu syaratnya adalah memberikan peti mati suci ini kepadaku." Raksasa Tai menundukkan kepalanya untuk melihat peti mati suci di jalan pemakaman, lalu menatap Xing An. Kemampuan Xing An secara alami jauh lebih rendah darinya. Jika dia merebutnya dengan paksa, Xing An tentu saja tidak akan berdaya. Namun, dia meletakkan peti mati Dewa Jalur Pemakaman dan berkata, "Tuan Muda ketujuh memang licik. Aku tidak akan mengambil hati seseorang dengan memberikan peti mati itu kepadamu." Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon dunia. Ekspresinya sedikit berubah. "Saudara Dao, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengunci Master Sekte Qin di peti mati selama beberapa hari?" tanya Xing An. Raksasa Tai mengangguk. Xing An tersenyum. "Kalau begitu, saat kamu menangkapnya, aku bisa memberinya waktu beberapa hari. Aku bahkan bisa secara pribadi membantumu memaku paku peti mati." Raksasa Tai tertawa terbahak-bahak. Suaranya agung dan heroik saat dia berjalan pergi. "Baiklah, tunggu aku beberapa hari, aku akan menangkapnya." Xing An tersenyum di wajahnya saat dia duduk. Dia meletakkan paku-paku suci 100 pembantaian Dao yang baru saja dia simpan satu persatu dan menunggu dengan tenang. "Master Sekte Qin,
meskipun aku tidak bisa mendapatkan otakmu, menguncimu di peti mati suci Dao pemakaman dapat dianggap mengakhiri salah satu keinginanku dan membawa hati Daoku selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Matahari menggantung tinggi di langit, dan matahari bersinar terang. Namun, ada kegelapan di bawah pohon dunia. Dalam kegelapan, ada kilatan petir dan guntur samar-samar, dan tabrakan seni ilahi mengeluarkan suara-suara tumpul. Itu seperti genderang yang memukul jantung seseorang, menyebabkan ki dan darah seseorang menjadi kacau. Itu sangat tidak nyaman. Raksasa Tai berjalan menuju pohon dunia. Tiba-tiba, aliran cahaya bersinar turun dari langit, membubarkan kegelapan di bawah pohon dunia menjadi sebuah jalan setapak. Sumber cahaya itu adalah surga yang agung. Surga Agung Tai. Ada pohon Dao kuno di surga yang agung. Pohon Dao Tai. Cahaya kapak terbang dari bawah pohon Dao dan bersiul. Raksasa Tai mengangkat tangannya, dan cahaya kapak mendarat di tangannya dan berubah menjadi kapak suci Tai. Raksasa itu membawa kapak dan melangkah di bawah pohon dunia, mengikuti jalan yang diterangi oleh cahaya. Di depannya, tiba-tiba ada hamparan kekacauan yang luas. Sungai kekacauan yang panjang melonjak dan menghalangi di depannya. Di sisi lain sungai kekacauan, dua daun teratai samar-samar terlihat mengambang di lautan kekacauan. Bunga teratai muncul di atas permukaan laut. Pada saat ini, bunga teratai bergetar hebat. Tali merah menari-nari di sekitar bunga teratai. Di sana, angin dingin dan angin panas bertabrakan dengan hebat. Itu sangat berbahaya. Tai terkekeh. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menghalangi di depannya. Tangan kanannya mengangkat kapaknya dan mengayunkannya. Suara mendesing terdengar. Tiba-tiba, kapak itu terangkat dan tangannya jatuh. Kapak Tai membelah sungai kekacauan. Sungai itu terbagi menjadi dua bagian. Dia melangkah maju di sepanjang sungai. Bayangan besar terpantul di sungai kekacauan yang didirikan di kedua sisi lembah sungai. Ketika raksasa Tai mencapai sisi lain, dia melihat sungai kekacauan lainnya. "Wuya, kamu punya terlalu banyak trik di balik lengan bajumu." Raksasa Tai tidak memperhatikannya. Dia terus menebas ke depan dengan kapaknya, membelah sungai kekacauan. Dia membelah 15 sungai berturut-turut. Dia terengah-engah dan melihat ke depan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dalam kompetisi 3 arah, semua orang kecuali Mu Surgawi tampaknya sedang menunggu kesempatan untuk berkomplot melawanku. Tai melihat situasi dengan jelas dan tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, dengan suara retakan, bunga teratai itu pecah. Tai tidak ragu lagi dan mengayunkan kapaknya lagi, membelah sungai terakhir kekacauan purba di depannya dan menyerbu ke arah tepi seberang. Pada saat yang sama, Tuan Muda ketiga Ling Xiao, Tuan Muda keempat Zi Xiao, dan para master aula dan praktisi Dao lainnya mendongak dan melihat seorang raksasa berjalan di permukaan sungai. Itu dia! Semua orang bersemangat dan berpikir sendiri. Setengah tahun ini merupakan siksaan bagi Qin Mu, dan juga merupakan pengembangan diri yang langka. Pak Tua Wuya mengetahui terlalu banyak jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Dia mengetahui semua jalur dan keterampilan Istana Miluo dan sebagian jalur dan seni ilahi Tiandu seperti punggung tangannya. Satu-satunya hal yang tidak dia pahami adalah seni ilahi jalur agung yang telah dia fitnah sebagai penghujat Tiandu, serta jalur lubang pembuangan. Dia tidak dapat menggunakan perangkap pohon Dao untuk memata-matai jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka yang telah mencapai Dao tanpa mengolah pohon Dao. Meskipun demikian, pengetahuan dikatakan sebagai orang nomor 1 di 17 era alam semesta. Tentu saja sangat sulit bagi Qin Mu untuk melawan keberadaan seperti itu, tetapi untungnya, dia juga mengetahui segel simpul tali merah yang diciptakan oleh Tuan Istana Miluo untuk melawan jalur lubang pembuangan. Pak Tua Wuya menggunakan segel simpul tali merah untuk menghadapinya, tetapi segel itu berhasil ditangkisnya berkali-kali, membuat jurus ini sama sekali tidak berguna melawan seni dewa terkuat dari jalur reruntuhan yang kembali. Untuk menghadapinya, Pak Tua Wuya hanya bisa menggunakan pohon dunia untuk menggunakan teknik pertempuran yang dapat membunuh 1000 musuh sambil kehilangan 800. Teknik itu saling melawan dengan jalur reruntuhan yang kembali miliknya, mencoba menghancurkan teratai reruntuhan yang kembali milik Qin Mu. Namun, Qin Mu membelakangi sungai kekacauan, dan teratai reruntuhan yang kembali berakar di dalam kekacauan, terus-menerus menyerap energi. Ini menjadi modalnya untuk bertahan. Jika dia tidak membelakangi sungai kekacauan, dengan kemampuan Qin Mu, dia pasti sudah lama dikalahkan oleh Pak Tua Wuya. Pak Tua Wuya memang punya cara untuk membuat sungai kekacauan menghilang, tetapi jika dia melakukannya, Qin Mu bisa segera mundur keluar dari jangkauan pohon dunia, dan Pak Tua Wuya tidak akan bisa melemparkannya kembali. Mereka berdua berada dalam kebuntuan selama setengah tahun. Di bawah tekanan Pak Tua Wuya, pemahaman Qin Mu tentang jalan reruntuhan yang kembali menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Pemahaman aslinya tentang jalan reruntuhan yang kembali hanya kalah dari janda permaisuri.
Meskipun dia tidak berhasil menjadi Dao dalam mengembalikan reruntuhan seperti permaisuri janda, dia telah menerima dana Tuan Muda kedua Wuji untuk menanam benih teratai dan menumbuhkan daun teratai dan bunga teratai. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh jalan mengembalikan reruntuhan sebenarnya sedikit lebih baik daripada permaisuri janda. Sekarang bunga teratainya telah menjadi platform, pemahamannya tentang jalan mengembalikan reruntuhan telah melampaui permaisuri janda jauh lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa dalam 17 abad alam semesta terakhir, dia hanya berada di urutan kedua setelah Tuan Muda kedua. Setelah mengalami penempaan dari lelaki tua Wuya, pemahamannya menjadi semakin dalam, dan dia juga semakin dekat dengan jalan teratai kelas 3. Namun, peningkatan terbesar bukanlah pada jalur pengembalian reruntuhan, melainkan pada pohon dunia Kinmu. Pohon dunia dan teratai reruntuhan yang kembali saling menahan. Ketika Pak Tua Wuya mengeksekusi pohon dunia untuk memurnikan teratai reruntuhan yang kembali milik Kinmu, dia pasti akan mampu memunculkan segala macam misteri dan keajaiban pohon dunia. Kinmu juga membudidayakan pohon dunia. Pohon dunia miliknya juga merupakan pohon dunia yang nyata. Pohon itu tidak lahir dari visualisasi, juga tidak berasal dari analisis keterampilan Dao Lan Yutian, Su Shenghua. Sebaliknya, pohon itu berasal dari pendanaan Pak Tua Wuya. Kinmu selalu memiliki pemahaman yang samar tentang penggunaan pohon dunia. Bagaimanapun, pohon itu ditanam secara langsung dan tidak banyak orang yang memahaminya. Ketika Pak Tua Wuya mencoba memurnikannya, itu sama saja dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai demonstrasi. Dia mengajarinya cara mengeksekusi pohon dunia dan cara memahami jalur, serta keterampilan yang terkandung di dalamnya, yang secara alami akan memberinya lompatan kualitatif. Ini juga salah satu alasan mengapa Kinmu bisa bertahan selama setengah tahun di tangan lelaki tua Wuya. Namun, metode yang paling bodoh adalah yang paling efektif. Lelaki tua Wuya dengan paksa memurnikan Kinmu dan menghabiskan waktu setengah tahun sebelum akhirnya menghancurkan teratai pamungkas Kinmu. Keberhasilan sudah di depan mata. Ketika teratai pamungkas itu pecah, Kinmu menderita luka berat dan jatuh dari teratai itu. Lelaki tua Wuya menjentikan jarinya, dan sehelai daun pohon dunia terbang keluar dan mendarat di kaki Kinmu. Daun itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dan urat-urat pada daun itu seperti gunung-gunung dan sungai-sungai di benua itu. Ketika Kinmu mendarat di daun pohon dunia, urat-urat pada daun itu juga tumbuh semakin besar. Bahkan sebelum dia mendarat di daun itu telah menjadi benua agung yang membawanya dan akan segera mengalir ke sungai kekacauan. Ekspresi lelaki tua Wuya serius seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pohon dunia di belakangnya tiba-tiba bersinar terang, dan dia sudah merasakannya ketika raksasa Tai melangkah ke sungai kekacauan. Alasan mengapa raksasa Tai membelah sungai kekacauan pertama dan sungai lain muncul di depannya adalah karena dia menghalanginya. Tidak banyak makhluk di dunia ini yang bisa membuatnya merasakan bahaya. Tuan Muda kedua Wuji adalah salah satunya, dan Tai adalah salah satunya. Adapun Tuan Muda lainnya dari Istana Miluo dan para penghujat ibu kota surgawi lainnya, dia sama sekali tidak menganggap mereka penting. Tindakan raksasa Tai bisa dikatakan sangat mencolok dan mencolok. Saat dia melangkah ke sungai kekacauan, sinar cahaya dari surga agungnya telah bersinar turun dari langit dan menyinari tubuh lelaki tua Wuya dengan desiran. Ini juga alasan mengapa Pak Tua Wuya tidak punya pilihan selain dengan paksa mengganggu lotus reruntuhan yang kembali dan berurusan dengan Kinmu terlebih dahulu. Tiba-tiba, sungai kekacauan berguncang hebat. Pak Tua Wuya berdiri di bawah pohon dan mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat sungai kekacauan tiba-tiba terbelah. Cahaya kapak membelah kekacauan yang kacau itu, dan di kedua sisi cahaya kapak itu terdapat malapetaka besar kehancuran kekacauan yang telah terbelah menjadi dua. Cahaya kapak itu sangat tajam dan menakutkan. Seni ilahi ini benar-benar menembus malapetaka besar kehancuran kekacauan dan bersiul ke pohon dunia untuk menemui kepala Pak Tua Wuya. Di dalam kiamat, energi kekacauan melonjak hebat. Seseorang dapat samar-samar melihat di balik energi kekacauan yang luas itu, sosok raksasa yang sangat menjulang melangkah melalui sungai panjang ke arahnya. Energi kekacauan di sungai panjang menerkam tubuhnya yang seperti batu besar, tanpa menimbulkan masalah apapun. Kiamat tampaknya tidak dapat melukainya sedikit pun. Pada saat yang sama, surga agung Tai juga muncul di atas kepala Pak Tua tak terbatas. Buah Dao muncul di pohon Dao, dan Dao agung yang terkandung dalam buah Dao itu meledak. Tai saat ini mengulang kesengsaraan kehancuran yang membentang melintasi zaman ke-16 dan langsung menuju zaman pertama Istana Miluo. Dia bertarung dengan Tuan Istana Miluo dengan sikap heroik. Tuan Istana Miluo mampu mengalahkan Tai dan menjatuhkannya ke kesengsaraan kehancuran zaman keempat, tetapi Pak Tua tak terbatas bukanlah Tuan Istana Miluo. Meskipun dia tahu lebih banyak daripada Tuan Istana Miluo, meskipun dia diberkati dengan pohon dunia untuk mencapai Dao, dia tidak mengolah semua teknik Dao-nya. Seperti kata pepatah, tidak tahu mengapa, adalah keadaan Pak Tua Wuya. Menghadapi kapak Tai, rambut putih Pak Tua Wuya berkibar tertiup angin, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam kiamat besar di zaman ke-16,
Akar-akar gelap dan tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh asli Tai seperti naga hitam di kiamat besar. Pemandangan itu seperti 10.000 naga yang bergegas melewati kekacauan. Pohon dunia adalah bahan alami yang tidak mudah diperoleh. Akarnya dapat muncul di era apapun atau di kiamat besar manapun. Itu bahkan lebih kokoh dan lebih tidak bisa dihancurkan daripada istana Miluo. Akarnya dengan cepat memanjat kaki Tai dan melilitnya, mencoba menyeret Tai ke dalam kiamat di zaman ke-16. Pada saat yang sama, cahaya dao tubuh sejati pohon dunia menguap di belakangnya. Cahaya dao di pohon dunia berkumpul dan mengembun menjadi bentuk buah dao. 36.000 buah dao masing-masing memancarkan sinar cahaya yang berbeda. Ini bukan buah dao sungguhan. Itu adalah proyeksi buah dao dari semua pembudidaya dao yang telah membudidayakan pohon dunia selama 16 abad kosmik terakhir. Meskipun begitu, kekuatan ini bisa dikatakan tak tertandingi. Di bawah cahaya buah dao, cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia tampak merangkak bersama dao besar. Mereka berkelok-kelok melalui cabang-cabang dan daun-daun, membuat seluruh pohon dunia tampak seperti perpaduan dari semua dao besar dari zaman pertama hingga zaman ke-16. Dia harus memblokir serangan ini. Dia tidak hanya harus memblokirnya, dia juga harus melukai dan bahkan membunuh Tai. Tingkat bahaya Tai bahkan lebih tinggi dari Qinmu. Di masa lalu, Qinmu hanya seorang tuan muda ketujuh yang suka menimbulkan masalah, tetapi Tai adalah penghujat sejati. Kapak ilahi dan pohon dunia akan bertabrakan. Pada saat yang sama, tuan muda ketiga dan keempat dari Istana Miluo, para penguasa istana dari Istana Miluo, dan mereka yang telah mencapai dao semuanya mengeksekusi jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka secara ekstrim. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan oleh surga. Kesempatan emas untuk menghabisi dua lawan Istana Yiluo dalam satu gerakan. Jika mereka tidak mengambilnya, surga tidak akan mengizinkannya. Di istana leluhur kota Yujing, di atas kehancuran zaman pertama, Istana Miluo mengambang dengan 7 istana di punggungnya. Di aula tertinggi, tuan muda tertua, Agung-Agung, juga membuka matanya. Tatapannya gelap saat dia melihat pertempuran zaman ke-17. Aula tertinggi tidak lagi semegah dulu. Sebaliknya, itu adalah gubuk jerami. Pintu gubuk jerami terbuka. Agung-Agung di gubuk jerami menyaksikan pemandangan ini dari jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan suara rendah, "Ling Xiao, Zixia, kamu telah meremehkan keduanya." Tatapannya tertuju pada pintu istana Miluo yang tertutup rapat. Di dalam pintu itu ada gurunya, Tuan Istana Miluo yang hati daonya telah mati dan tubuh fisiknya telah hancur. Guru mengirim ibu kota surga ke zaman keempat. Ada makna yang dalam di baliknya. Ibu kota surga muncul di zaman keempat. Guru menghancurkannya di zaman ketujuh dan mengirimnya ke zaman keempat. Itu seharusnya untuk menebus kesalahannya sendiri. Guru muda agung berkata dengan suara rendah, "Sekarang, saya mengerti niat baik guru. Namun kalian semua masih keras kepala." Dia tidak meninggalkan aula tertinggi atas untuk menghentikan tuan muda ketiga dan tuan muda keempat. Dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Hati dao tuan istana Miluo telah meninggal, dan tuan muda kedua Wuji telah ditekan. Jika dia mengambil alih istana Miluo, tuan muda ketiga dan tuan muda keempat tidak akan mampu bersaing dengannya. Tetapi dia tidak berniat melakukannya. Pada saat itu, tatapannya tertuju pada aula kekacauan yang tidak jauh dari sana. Aula kekacauan adalah pencapaian dao agung tuan muda ketujuh Qinmu. Pada saat itu, pintu aula kekacauan benar-benar terbuka, dan kekacauan tak terbatas di dalamnya. Tuan muda ketujuh Qinmu mendorong pintu hingga terbuka dan meregangkan punggungnya, merasa sangat tidak nyaman. Keduanya saling memandang. Tuan muda ketujuh Qinmu tersenyum padanya dan mengangguk. Tuan muda pertama Agung-Agung menutup pintu aula dan mengabaikannya. "Kau membenciku." Tuan muda ketujuh Qinmu menatap pertempuran di zaman ke-17 dengan penuh minat. Tiba-tiba, tatapannya beralih dan melihat segumpal material di sungai kekacauan. Hatinya sedikit tergerak. "Ling." Ia berbalik dan kembali ke aula kekacauan untuk menutup pintu aula. Saat pintu aula-aula kekacauan tertutup, buah dao bangkit dari objek material dalam malapetaka besar zaman kelima. Buah itu bersinar terang dan menerobos lapisan kekacauan di permukaan sungai saat melesat menuju zaman ke-17. Pada saat yang sama, buah dao juga bangkit dari permukaan sungai dalam kesengsaraan besar zaman ke-6, terbang bersama buah dao dari sebelumnya. Buah dao ini juga tersembunyi di dalam gumpalan material yang tidak dapat ditembus. Dari zaman ke-8, zaman ke-9, zaman ke-10, hingga zaman ke-16, buah dao bangkit dari material yang tidak dapat ditembus dalam kesengsaraan besar. Hanya zaman ke-7 yang tidak memiliki fenomena seperti itu. Selama masa kesusahan besar di zaman ke-16, total 11 buah dao bersiul di udara dan tiba di belakang Tai. Di langit di atas pohon dunia di zaman ke-17, buah dao Tai bersinar terang dan berpotongan dengan 11 buah dao. Ini adalah kompensasi atas kesalahan Tuan Istana Miluo. Dia telah memberi Tai, yang juga dikenal sebagai ibu kota surga, kesempatan kedua. Sudah terlambat.
Ketika 11 buah Dao Tai terbang, itu juga saatnya bagi Pak Tua Wuya untuk meningkatkan kekuatannya dan melawan Tai secara langsung. Itu juga saatnya Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo memimpin Istana Miluo. Itu adalah saatnya bagi mereka untuk berkomplot melawan Tai dan Pak Tua Wuya pada saat yang sama. Ketiga kekuatan itu melepaskan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Kapak ilahi Tai adalah yang pertama berbenturan langsung dengan Pak Tua Wuya. Kapak ilahi itu seperti pisau panas yang menembus mentega saat menebas leher Pak Tua Wuya. Pada saat ini, bilah kapak itu memotong pohon dunia pada saat yang sama. Tai, saat itu, kamu memanfaatkan kelemahanku ketika aku mengalami kesengsaraan hidup untuk dapat menebasku. Tapi sekarang, semuanya berbeda dari sebelumnya. Dao besar mengalir di sekitar tubuh Pak Tua Wuya. 36.000 buah dao di pohon dunia berputar, dan sinar cahaya berkumpul untuk membentuk tongkat kayu. Tongkat kayu itu menghalangi di depan lehernya saat bertabrakan dengan kapak ilahi. Sosok Pak Tua Wuya langsung didorong oleh kekuatan besar untuk bergerak puluhan ribu mil secara horizontal. Di belakangnya, pohon dunia juga didorong oleh kekuatan besar untuk bergerak horizontal bersamanya. Yang bergerak secara horizontal bukanlah pohon dunia dan Pak Tua Wuya, tetapi seluruh istana leluhur. Istana leluhur didorong untuk bergerak horizontal sejauh puluhan ribu mil oleh tabrakan kedua ahli hebat ini. Namun, meskipun jarak gerakan horizontal itu tampak jauh, itu hanyalah sedikit gerakan untuk dunia yang sangat besar seperti istana leluhur. Raksasa Tai dan Pak Tua Wuya mungkin kuat, tetapi di alam semesta, mereka hanya bisa mengguncang Juting. Meskipun begitu, konsekuensinya sangat mengerikan. Juting adalah pusat alam semesta, tempat asal mula pertama. Dunia ini masih tumbuh dan berkembang. Juting bergerak puluhan ribu mil, menyebabkan tsunami kosmik. Seperti riak, ia menyebar dengan cepat ke semua dunia di alam semesta. Jangkauan pengaruhnya semakin lebar. Ketika ratusan ribu tahun berlalu, riak waktu dan ruang yang disebabkan oleh bentrokan antara dua praktisi kuat itu akan menyebar ke 4 surga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa itu adalah riak yang menyapu seluruh alam semesta. Tentu saja, riak berskala seperti itu tidak berdampak banyak pada seluruh alam semesta. Orang-orang biasa bahkan mungkin tercengang pada saat tertentu, dan tidak ada hal lain yang akan terjadi. Satu-satunya hal yang menyebabkan masalah adalah Qin Mu telah mendarat di daun milik lelaki tua yang tak terbatas dan jatuh ke dalam sungai kekacauan. Ketika Tai datang, dia melompat keluar dari tanah yang dibentuk oleh daun itu dan mencoba melarikan diri. Dia bisa saja melompat dengan aman di bawah pohon dunia, tetapi serangan dari dua praktisi yang kuat telah menyebabkan istana leluhur bergerak puluhan ribu mil. Tempat di mana dia mendarat langsung menjadi sungai kekacauan. Pikiran Qin Mu menjadi kosong. Pada saat itu, kapak dewa tertinggi didorong oleh Pak Tua Wuya, dan kapak itu mendarat di bawah kakinya. Tai mengangkat kapak dewanya, dan Qin Mu juga terangkat tinggi ke udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat surga agung milik Tai terlihat semakin dekat dan dekat dengannya. Tai masih peduli padaku. Pikiran Qin Mu menjadi rileks, dan kegembiraan muncul di wajahnya. Di surga agung, cabang pohon Daoyi agung dengan cepat menjuntai ke bawah, tumbuh semakin panjang. Jelas bahwa pohon itu bersiap untuk menyelamatkannya di surga agung dan menyingkirkan bahaya saat ini. Pada saat itu, Pak Tua Wuya mengangkat tongkat kayunya dan melemparkan kapak dewa perubahan besar. Kakinya tiba-tiba berubah menjadi akar yang sangat tebal, dan akar yang tak terhitung jumlahnya menggelinding di bawah tubuhnya seperti ular piton hitam, mengangkatnya. Sebagian akar Pak Tua Wuya berakar di istana leluhur, dan sebagian lagi menopang tubuhnya saat ia mengayunkan tongkat kayunya untuk membunuh perubahan besar di sungai kekacauan. Ia ingin membalas dendam karena telah ditebang, dan pada saat yang sama, ia ingin membunuh Tai, penghujat ini. Qin Mu hendak meraih dahan yang tergantung di pohon jalur perubahan besar ketika akar pohon dunia tiba-tiba menyapu dan mengunci kakinya, menariknya ke arah sungai kekacauan. Oh tidak! Qin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih dahan pohon jalur perubahan besar, tetapi pada saat berikutnya, ia ditarik ke bawah dengan suara peluit. Di sungai, Tai terjerat erat oleh akar yang tak terhitung jumlahnya. Akar Pak Tua Wuya telah mencapai dadanya dan hendak mengunci lengannya dan mencekik lehernya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Tai. Ujung tongkat kayu itu tajam dan mengumpulkan 36.000 dao besar untuk menusuk jantung alis Tai. Pada saat yang sama, Tai menarik kembali lengannya dan mengangkat kapak sucinya untuk menghalangi jantung alisnya. Tongkat kayu itu menusuk permukaan kapak, dan kekuatan keduanya meledak. Sungai kekacauan berguncang hebat, dan tanah istana leluhur sekali lagi bergerak puluhan ribu mil. Qin Mu hendak jatuh ke sungai kekacauan, dan dengan guncangan sungai yang hebat, dia berada puluhan ribu mil jauhnya dari sungai dan tidak jatuh ke dalamnya. Dia menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat kapak perubahan besar itu telah ditusuk oleh tongkat kayu. Wajah Pak Tua Wuya menunjukkan ekspresi gembira. Ketika dia melihat ujung tongkat itu hendak menembus kepala perubahan besar, sebuah kekuatan datang dari lengan perubahan besar dan menekan tongkat kayu itu ke arah sungai kekacauan di bawah. Di sungai yang panjang,
ibu kota giok istana leluhur muncul. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kemampuan ilahi dari Tuan Muda ketiga dan keempat, serta berbagai penguasa istana dan praktisi Dao dari Istana Miluo, menyerang mereka berdua pada saat ini. Kekuatan gabungan Istana Miluo mendarat di tongkat kayu dan kapak Dewa Tai pada saat ini. Pada saat ini, semuanya tampak terhenti. Bahkan malapetaka kehancuran besar telah berhenti beroperasi pada saat ini. Malapetaka itu tampaknya telah menghilang secara tiba-tiba. Para pembudidaya Dao yang berjuang untuk bertahan hidup dari malapetaka kehancuran besar tiba-tiba merasakan tekanan berkurang. Mereka tidak bisa menahan perasaan gembira. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mendarat di istana leluhur. Mereka bukanlah kultivator Dao dari Istana Miluo, mereka juga tidak berada di bawah perlindungan pohon dunia. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi malapetaka. Namun, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mampu mengatasi malapetaka kehancuran yang besar. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi Dao seperti Supreme Lingyu. Mereka memiliki kekuatan besar dan tidak ingin terikat pada siapapun. Namun, mereka tidak dapat mendarat di zaman ke-17. Mereka tidak dapat mengatasi malapetaka dan malapetaka hidup dan mati. Mereka hanya bisa berjuang untuk hidup mereka dalam malapetaka. Supreme Lingyu memasuki zaman ke-17 dengan bantuan pecahan surga Great Luo dan buah Dao-nya. Dia hampir menyerahkan segalanya tentang dirinya sendiri. Dia hanya mempertahankan kesadaran yang tersisa di buah Dao-nya. Dia mencoba berasimilasi dengan Kaisar Ilahi Langsuan untuk mendapatkan kehidupan baru. Namun, yang lainnya tidak memiliki kesempatan sebaik dia. Mereka hanya bisa berjuang keras dalam malapetaka itu. Pada saat ini, bentrokan antara tiga kekuatan utama sebenarnya telah menyebabkan kesengsaraan kehancuran terhenti sementara. Itu telah memberi mereka harapan untuk mendarat. Pengadilan leluhur adalah pantai seberang mereka. Selama mereka mendarat di pantai seberang, mereka akan dapat lolos dari siksaan kesengsaraan kehancuran yang tak berujung. Tepat saat mereka mencoba untuk keluar dari kesengsaraan kehancuran, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Tepat saat mereka akan keluar dari kesengsaraan kehancuran dan mendarat di pengadilan leluhur, malapetaka lain tiba-tiba meletus. Malapetaka besar penciptaan. Kekuatan yang meletus dari penciptaan kehidupan di alam semesta jauh lebih mengerikan daripada malapetaka besar kehancuran. Seseorang tidak dapat melihat malapetaka besar penciptaan dalam kesengsaraan kehancuran. Seseorang hanya dapat melihat pengadilan leluhur masa depan. Namun, saat seseorang melewati kesengsaraan kehancuran dan mendarat di istana leluhur, seseorang akan memasuki malapetaka besar penciptaan. Inilah alasan mengapa bahkan Istana Miluo tidak berani langsung melewati kesengsaraan kehancuran dan turun ke zaman ke-17. Ini karena penguasa Istana Miluo telah mencoba malapetaka besar penciptaan selama malapetaka besar kehancuran di zaman pertama. Pada akhirnya, semua orang mati, hanya menyisakan penguasa Istana Miluo dan kapal emas penyeberangan dunia. Pada saat ini, hampir semua praktisi Dao yang mencoba mendarat meledak dan berubah menjadi energi primordial paling murni. Energi itu berkembang pesat di medan psionik yang seperti lembah sup, mengalami 5 evolusi besar, pada akhirnya, berubah menjadi bentuk asli istana leluhur. Mereka ingin mendarat di sisi lain istana leluhur yang bisa membuat mereka lolos dari malapetaka, tetapi mereka telah menjadi bagian darinya. Bencana besar kehancuran berputar sekali lagi. Pada saat ketiga kekuatan itu bentrok, perubahan besar dan Pak Tua Wuya keduanya terluka parah oleh orang-orang Istana Miluo dan berdarah di sungai kekacauan. Banyak urat di sungai patah, dan kapak ilahi perubahan besar juga hancur berkeping-keping. Akar pohon dunia yang melilit kaki Qin Mu juga patah. Qin Mu jatuh dan menabrak pohon dunia, dan dia segera melompat dan bergegas menuju pohon dunia. Ketika ketiga kekuatan itu berbenturan, Qin Mu menjadi yang paling tidak menarik perhatian. Saat dia berlari cepat, dia mengumpulkan ki vitalnya yang tersisa dan berubah menjadi kapak ilahi perubahan besar. Dia mengangkatnya dan menebas pohon dunia. Di permukaan sungai, Pak Tua Wuya merasakan lokasi Qin Mu dan tahu ada sesuatu yang salah. Namun, ketika dia melihat luka-lukanya bahkan lebih serius, dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengumpulkannya di tongkat kayunya. Pada saat yang sama, pohon dunia bergemuruh dan berguncang. Cabang-cabang pohon bergoyang dan segala macam seni ilahi agung yang indah dari alam Dao meledak dari pohon untuk menyerang Qin Mu. Di Istana Miluo, Tuan Muda ketiga dan keempat mengeksekusi seni ilahi mereka pada saat yang sama dan gelombang serangan kedua tiba. Pada saat ini, 11 buah Dao terbang dari sungai kekacauan dan melompati kepala perubahan besar. 11 suara berturut-turut terdengar, tergantung di pohon Dao perubahan besar surga yang luas. Di pohon Dao, sinar cahaya seperti pedang tajam yang turun dari langit, menebas ke segala arah dan menghentikan malapetaka kehancuran. Tabrakan ketiga kekuatan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan bentrokan di sungai bahkan menembus malapetaka kehancuran dan melewati malapetaka penciptaan ke istana leluhur. Qin Mu telah menghindari seni ilahi dari pohon dunia sepanjang jalan.
Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan dengan paksa memisahkan mereka. Namun, kekuatan seni ilahi di sungai langsung menyerbu dan melonjak di belakangnya, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Rambut Qin Mu berdiri tegak. Dia sudah bergegas ke dasar pohon dunia, dan kapak sucinya hendak menghantamnya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain dan segera pergi ke belakang pohon untuk menebasnya. Dengan 2 atau 3 serangan, dia membelah lubang besar di pohon dunia dan menghindar ke dalamnya. Riak-riak mengerikan yang terbentuk dari tabrakan ketiga sisi datang menyerang, dan denyutan hebat itu menghancurkan waktu dan ruang. Itu meledak di gunung hitam, dan semua yang dilewatinya berubah menjadi debu. Qin Mu bersembunyi di lubang pohon, dan kulitnya mulai retak. Dia hanya bisa menggunakan teknik penciptaan yang mendalam dengan sekuat tenaga. Riak-riak itu dengan cepat melesat lewat, mengubah pohon dunia menjadi tumpukan tanah hangus. Setelah beberapa saat, Qin Mu keluar dari lubang pohon dan memadamkan api jalur di tubuhnya. Dia melihat ke atas dan melihat pohon dunia menyala, membakar panas keheningan di mana-mana. Namun, panas keheningan itu perlahan-lahan padam. Pak Tua Wuya tidak mati. Dia tercengang. Pada saat itu, Tai Yi berjalan dengan langkah besar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Mu maju untuk menyambutnya. Lubang-lubang cahaya di langit bersinar turun dan menyinari mereka berdua. Cahaya jalur perubahan besar surga yang meliputi semuanya membawa mereka pergi. Tepat saat mereka pergi, tali tak terlihat bergetar di bawah pohon dunia dan menghancurkan ruang. Di istana Miluo, Tuan Muda keempat memuntahkan darah dan menggelengkan kepalanya. Dia lolos. Saat dia mengatakan itu, dia memuntahkan darah lagi. Jelas bahwa lukanya sangat serius. Di sampingnya, Tuan Muda ketiga Ling Xiao memegang dadanya dan sebuah lubang besar muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tetapi tidak ada seorang pun di permukaan sungai. Di samping kedua Tuan Muda itu, para master istana dan praktisi Dao dari istana Miluo jatuh ke tanah. Mereka semua terluka parah. Pohon dunia milik istana leluhur tiba-tiba terbelah dari tengah dan hampir runtuh. Ribuan bayangan buah di pohon itu padam dan cahaya berhenti mengalir. Daun-daun berguguran dan ranting-rantingnya patah. Mahkota pohon yang luas itu tiba-tiba menjadi botak seolah-olah kepalanya penuh dengan kudis. Pak Tua Wuya memanjat dari sungai yang berlumuran darah. Dia menyeret kakinya yang berat ke tepi pohon dunia dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebuah akar menggulungnya dan mengirimnya ke tubuh pohon dunia yang telah terbelah. Tubuh pohon itu perlahan menutup. Tepat saat menutup, tiba-tiba terbelah dengan suara retakan dan Pak Tua Wuya berguling keluar dari dalam. Ini terjadi berulang kali. Pohon dunia yang telah terbelah akhirnya menutup dan menyembunyikan Pak Tua Wuya di dalam pohon untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia layu, dan akar-akarnya menyusut dengan cepat. Daerah yang ditutupi oleh pohon dunia juga menjadi semakin kecil. Kali ini, Pak Tua Wuya telah terlalu menderita, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi dan memulihkan diri. Di istana leluhur, para penumpang gelap prasejarah menerima panggilan dan terbang menuju pohon dunia. Bahkan 3 tetua Feng Shui mundur dari pinggiran ibu kota Giok dan kembali ke pohon dunia. Puluhan ribu praktisi kuat menjaga pinggiran pohon dunia, siap bertempur. Pohon dunia adalah harapan mereka untuk bertahan hidup hingga zaman berikutnya, dan mereka tidak mampu kehilangannya. Di sisi lain, di istana Miluo, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat berjuang untuk bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, berbarislah ke zaman ke-17. Trompet yang keras dan jelas terdengar di ibu kota Yu. Saat Pak Tua Wuya dan Tai Yi terluka parah, istana Miluo akhirnya berhasil menyingkirkan rintangan pengorbanan darah. Meskipun mereka tidak dapat mengirim Qin Mu kembali ke masa lalu kali ini, tujuan strategis istana Miluo telah tercapai. Di masa lalu, Pak Tua Wuya telah diam-diam mencuri energi pengorbanan darah untuk membiarkan para penyelundup turun, menyebabkan rencana besar istana Miluo tidak dapat dilaksanakan. Sekarang Pak Tua Wuya tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dia tidak dapat lagi mencuri energi pengorbanan darah. Tai Yi adalah orang lain yang telah menghentikan turunnya istana Miluo. Dia telah menjaga gunung hitam besar selama 6 miliar tahun dan selalu menghalangi pengorbanan darah. Kali ini, dia juga telah terluka parah, jadi 2 musuh besar istana Miluo tidak akan dapat menghentikan istana Miluo dalam waktu singkat. Dalam pertempuran ini, meskipun semua praktisi Dao istana Miluo terluka, luka mereka bervariasi. Orang-orang dengan luka paling serius adalah kepala istana dan Tuan Muda ketiga dan keempat. Mereka tidak akan bisa turun sebelum luka mereka sembuh, namun, praktisi Dao dengan luka yang tidak terlalu serius bisa turun. Di luar ibu kota Giok, sinar cahaya menyala. Energi pengorbanan darah dipertukarkan dari sini, dan tubuh praktisi Dao mulai perlahan muncul. Kedua musuh yang kuat telah menderita luka berat kali ini, dan praktisi Dao dari istana Miluo telah turun. Jika Dao Agung beristirahat di kehampaan, itu akan memungkinkan luka Pak Tua Wuya sembuh dengan cepat dan memperkuat kemampuannya.
Tuan muda keempat Zi Xiao menekan luka-lukanya dan memberi perintah, ketika kita mencapai zaman ke-17, jangan beristirahat di Poid. Di surga yang sangat luas, Qin Mu baru saja mendarat ketika raksasa Tai di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan geraman teredam dan jatuh terlentang. Raksasa itu berubah menjadi bola Qi tertinggi dan tersebar di surga yang sangat luas. Saudara Dao, luka-luka Qin Mu tidak terlalu serius dan buru-buru bertanya. Namun, dia melihat bola Qi tertinggi berkumpul bersama. Setelah beberapa saat, seorang wanita, Yi tertinggi, berjalan keluar dari Qi Yi tertinggi. Qin Mu menghela napas lega dan tersenyum, jalan, keterampilan, dan seni ilahi saudara Dao benar-benar aneh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lubang berdarah tiba-tiba keluar dari seluruh tubuh wanita Tai. Darah mengalir keluar seperti air dan dia jatuh terlentang. Tubuhnya runtuh dan berubah kembali menjadi bola Qi Tai yang berantakan. Qin Mu tercengang dan setelah beberapa saat, dia melihat Qi Tai mengembun lagi dan berubah kembali menjadi seorang lelaki tua Tai. Tubuh jasmaninya juga penuh dengan lubang dan berdarah di mana-mana. Tubuh Pak Tua Tai juga merasa sulit untuk dipertahankan dan runtuh dengan sendirinya. Bola Qi perubahan besar itu berubah menjadi seorang gadis muda, perubahan besar, dan juga merasa sulit untuk dipertahankan. Qin Mu melihat perubahan besar mengubah wujudnya terus-menerus, tetapi dia masih tidak bisa mempertahankan wujudnya. Dalam pertempuran ini, luka Dao perubahan besar telah tercetak di asalnya, dan lukanya sangat serius. Jika itu di masa lalu, ketika perubahan besar mengubah wujudnya, karma akan terputus, dan luka di tubuhnya tidak akan ada lagi. Dan dalam pertempuran ini, Tai berhadapan dengan Pak Tua Wuya dan Istana Miluo. Tidak perlu dikatakan, kemampuan Pak Tua Wuya bahkan lebih mengerikan. Tuan muda ketiga dan keempat dari Istana Miluo bahkan lebih mengerikan. Selain itu, ada 60 hingga 70 Master Aula yang memiliki beberapa buah Dao, serta praktisi Dao yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Miluo. Kekuatan ini tidak dapat menemukan yang lain bahkan setelah 17 zaman alam semesta. Luka Dao-nya telah melukai asalnya dan tidak dapat lagi disembuhkan dengan mengubah bentuknya. Aku ingin menemukan Tuan Xiang, kata Xing An. Inkarnasi Qin Fengqing mengulurkan tangannya untuk meraih roh primordial ahli prasejarah itu. Baiklah, serahkan dia padaku, dan aku akan membantumu menemukan Tuan Xiang. Tiba-tiba, Xing An menghalanginya dan menggelengkan kepalanya. Dia milikku. Qin Fengqing sangat marah dan berkata dengan marah, kamu menggunakan roh primordialnya untuk memancingku keluar dan mencariku untuk melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin kamu tidak memberiku keuntungan? Adikmu yang ingin menemukan Xiang Jun, kata Xing An. Aku hanya membantunya menemukan Xiang Jun. Qin Fengqing terdiam sejenak dan berkata dengan marah, adik yang nakal. Tunggu sebentar, aku akan membantumu menemukan posisi Xiang Jun. Tunggu sebentar. Xing An tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh primordial ahli prasejarah ini. Qin Fengqing berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Xing An melanjutkan, ahli prasejarah ini adalah eksistensi tingkat pemujaan surgawi. Untuk mendapatkan roh primordialnya, aku juga menghabiskan banyak usaha. Mendapatkan roh primordialnya akan sangat bermanfaat bagimu. Struktur roh primordialnya bukanlah 3 jiwa dan 7 jiwa, dan struktur jiwanya sangat berbeda dari kita. Qin Fengqing berbalik. Ketiga matanya bersinar saat dia melihat ahli prasejarah itu, siap untuk bergerak. Xing An membangkitkan keserakahannya. Jika dia tidak memberikannya padanya, dia pasti akan merebutnya. Kamu dan Master Sekte Qin awalnya adalah satu tubuh, berbagi satu tubuh dan satu jiwa. Aku ingin kepala Master Sekte Qin, tetapi dia jelas tidak mau, kata Xing An. Jika kamu bisa memberiku salah satu kepalamu, aku akan memberimu roh purba dari ahli prasejarah ini. Qin Fengqing sangat gembira dan tersenyum. Adik kecil benar-benar bodoh, potong saja kepalanya dan tumbuhkan yang lain. Tunggu saja. Setelah beberapa saat, gerbang surga dan bumi terbuka, dan kepala Qin Fengqing menggelinding keluar. Aku akan memberimu kepalaku, berikan aku roh purba orang itu. Xing An juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru menenangkan pikirannya dan menyerahkan rantai itu beserta roh primordial ahli prasejarah itu kepada Qin Fengqing. Dia menangkup kepala Qin Fengqing dan tidak bisa menahan tawa. Master Sekte Qin, kamu tidak memikirkannya, kan? Aku tidak perlu melewatimu untuk mengambil kepalamu. Aku ingin melihat mengapa kamu memiliki semua pikiran aneh itu. Dia sangat gembira. Qin Fengqing juga sangat gembira. Dia menilai roh primordial ahli prasejarah itu dan semakin menyukainya. Dia tidak bisa menahan air liurnya, kelihatannya sangat lezat. Yang lebih langka lagi adalah jiwanya benar-benar berbeda dari kita. Kelas atas, benar-benar kelas atas. Ahli prasejarah itu sangat terkejut dan gemetar. Tubuh asli Qin Fengqing telah menemukan lokasi Xiang Jun. Xiang Jun bekerja di pabrik pisau giling Bayo. Xing An membawa kepala Qin Fengqing dan segera bergegas ke ladang pisau giling Bajou. Sepanjang jalan, dia mengamati kepala Qin Fengqing secara mendetail, dan wajahnya menjadi semakin gelap. Ketika dia tiba di Bajou,
dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya. Kepala Master Sekte Qin tidak sepintar yang kubayangkan. Kepala itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan bangga, kepala adik laki-lakiku memang tidak terlalu pintar. Aku sudah lama menemukan hal ini, dan kamu baru menemukannya sekarang. Dapat dilihat bahwa kamu juga sangat bodoh. Xing An sangat marah. Dia datang ke ladang pisau penggilingan Bayo, dan kepala Qin Fengqing terbang dan melayang di udara untuk membantunya menemukan Xiang Jun. Di sini, Xing An bergegas maju dan melihat Xiang Jun dan beberapa Taois sedang melakukan pemrosesan yang baik. Para Taois itu seharusnya berasal dari Sekte Dao dan ahli dalam Al-Jabar. Mulut mereka penuh dengan kata-kata Al-Jabar yang sangat mendalam. Xiang Jun mendengarkan di samping dan mengangguk dari waktu ke waktu. Keterampilan pisau Xiang kecil sangat stabil dan dapat meningkatkan presisi pemotong penggilingan hingga 1 tingkat. Seorang Taois tersenyum dan berkata, jika presisi pemotong penggilingan ditingkatkan hingga 1 tingkat, kesalahan dalam menempa senjata dewa yang besar akan jauh lebih kecil, dan senjata dewa dapat disempurnakan lebih jauh. Baiklah, istirahatlah. Waktunya makan siang. Xiang Jun berjalan menuruni panggung dan menatap Xing An dengan ekspresi bingung. Xing An juga menunjukkan ekspresi ragu. Dengan kemampuanmu, kamu tidak perlu bekerja di pabrik pemotong penggilingan Bayo, kan? Dengan kemampuanmu, kemanapun kamu pergi, kamu akan ditempatkan di posisi penting. Xiang Jun menggelengkan kepalanya. Setelah aku tiba di kedamaian abadi, aku menemukan bahwa selain membunuh orang, aku juga bisa mengandalkan ketepatan keterampilan pisauku untuk bekerja bagi orang lain. Hanya ini yang ku ketahui. Aku sangat senang menemukan bahwa aku bisa mengandalkan ini untuk menghidupi diriku sendiri dan membeli barang-barang yang ingin ku beli. Xing An menggelengkan kepalanya, merasa agak bingung. Nasibnya berbeda dari Xiang Jun. Xiang Jun lahir di akhir zaman ke-16, dan tanda-tanda kiamat besar telah muncul di alam semesta. Ada pembantaian di mana-mana, jadi dia hanya bisa membunuh. Namun, setelah dia tiba di kedamaian abadi, dia menemukan nilai-nilainya yang lain, jadi dia menghargai kesempatan untuk mewujudkannya. Xing An lahir di era di mana praktisi seni dewa telah merampok dan merampok. Praktisi seni dewa memiliki sifat yang tinggi dan perkasa, dan mereka akan membunuh dan merampok manusia. Akibatnya, kepribadiannya menjadi jahat. Kemudian, ketika dia bertemu Qin Mu selama reformasi perdamaian abadi, dia sedikit menahan diri dan mulai melakukan hal-hal sesuai dengan aturan perdamaian abadi. Mereka berdua memiliki pertemuan kebetulan yang berbeda, yang mengakibatkan cara melakukan sesuatu yang berbeda. Master Sekte Qin ingin kamu pergi ke istana leluhur. Ada seseorang yang telah memperoleh dao dari istana Miluo yang datang, dan dia membutuhkanmu untuk berurusan dengan Hall Master Joy. Xing An menyatakan tujuannya datang, dan Xiang Jun berkata, setelah aku selesai membuat pemotong penggilingan dan menerima gajiku, aku akan pergi. Xing An bingung, dan kepala Qin Fengqing bertanya, Xiang Jun, kamu tidak berada di pabrik pemotong penggilingan di masa lalu, jadi mengapa kamu datang ke sini? Pabrik manufaktur di masa lalu tidak berani menggunakan saya, jadi mereka memberi saya sejumlah uang dan memecat saya, kata Xiang Jun dengan suara teredam sambil terus bekerja. Xing An menggelengkan kepalanya. Sungguh sulit untuk memahami apa yang telah dilakukannya. Xiang Jun selesai membuat pemotong penggilingan dan pergi untuk mengundurkan diri. Manajer pabrik pemotong penggilingan sangat enggan berpisah dengannya, dan mendesaknya untuk tetap tinggal. Yang Mulia Mu mengundang saya untuk membunuh mereka yang telah mencapai dao. Ketika manajer pabrik mendengar cerita ini, dia tiba-tiba teringat seseorang dan buru-buru membayarnya. Xiang Jun pergi. Xing An berpikir sejenak dan pergi bersamanya. Master Sekte Qin masih berutang peti mati padaku. Lagi pula, kepala ini tidak cocok. Kepala Qin Fengqing terbang menjauh dan berkata sambil tersenyum, jika tidak cocok, aku akan mengambilnya kembali. Setelah kamu melihat saudaraku, katakan padanya bahwa 42 tahun akan datang dan aku ingin melihat orang itu. 42 tahun akan datang? Apa artinya itu? Xing An bingung. Di tanah hampa yang kotor. Kapal emas yang melintasi dunia akhirnya tiba di tanah terlantar ini setelah melakukan perjalanan selama hampir sebulan, Qin Mu sedikit mengernyit. Tidak perlu waktu lama untuk sampai di sini dari istana leluhur. Paling lama 20 hari, aku akan bisa sampai di sini. Mungkinkah setelah Pak Tua Wuya muncul, pohon dunia tumbuh dengan cepat, membuat kekosongan pamungkas lebih besar dari sebelumnya? Dia merasa sedikit gelisah. Jika kekosongan pamungkas itu tumbuh, itu pasti akan mendorong semua dunia di surga untuk tumbuh juga, dan perluasan alam semesta akan berangsur-angsur bertambah cepat. Saya tidak tahu apakah penilaian saya benar, atau apakah pertumbuhan kekosongan pamungkas itu tidak memengaruhi semua dunia di surga? Ya, ini mengharuskan pejabat bintang yang ditakdirkan ayah mertua untuk mengukur semua surga dan dunia purba. Dia menenangkan diri. Pertumbuhan seluruh surga dan 10.000 dunia lebih besar dari sebelumnya. Kelihatannya seperti hal yang baik, tetapi kenyataannya, alam semesta menjadi semakin hampa. Kapal emas memasuki ruang kotor, dan Qin Mu mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu,
Hutan obelisk adalah tanah tertutup yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung-Agung, katanya dengan suara rendah. Terakhir kali aku bisa memasukinya, itu karena ada obelisk yang terlempar keluar dari hutan obelisk dengan terlalu mudah, dan salah satu dari dua pintunya hilang. Namun, ketika aku pergi, Tuan Muda Agung-Agung muncul dan meletakkan kembali obelisk itu sebelum menambal pintunya. Jika aku ingin masuk kali ini, aku harus menerobos pintu dan menerobos penindasan hutan obelisk. Cahaya ilahi berkedip di matanya, apakah aku memiliki kemampuan seperti itu? Kapal emas yang melintasi dunia itu meluncur melalui tempat pengawetan dan menghindari tanah asing. Tiba-tiba, kepala penuh daging dan darah tanpa kulit terbang di atas. Ada helaian rambut di kepala yang seperti kawat baja yang tumbuh ke segala arah. Qin Mou menyipitkan matanya dan auranya tiba-tiba meletus. Kepala aneh itu merasakan auranya dan segera berbalik, menghilang ke dalam kegelapan ladang yang kumuh. Aku cukup kuat. Qin Mou mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, setelah ajaran Pak Tua Wuya, aku sudah cukup kuat. Aku juga bisa membelah aula agung tertinggi milik Tuan Muda tertua, apalagi hutan obelisk. Dia berteriak pelan, dan ki primordialnya meledak. Api ungu melonjak di sekujur tubuhnya, dan kapal emas itu langsung melaju kencang saat ia menyerbu ke ladang pasir. Kemanapun kapal emas itu lewat, semua keanehan di ladang pasir itu tenang dan damai, terintimidasi oleh aura dan apinya. Qin Mou menyerbu ke depan, dan peti mati menghalangi jalannya. Peti mati itu adalah benda-benda yang telah diubah oleh praktisi Dao dari pohon Dao mereka. Praktisi Dao bersembunyi di peti mati, berharap untuk melewati kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan. Pada akhirnya, praktisi Dao ini disegel oleh seseorang dan tidak dapat melarikan diri dari peti mati. Mereka hanya bisa mengembara di tanah terlantar selamanya. Sekelompok peti mati menghalangi mereka, tetapi mereka tidak berniat untuk menjauh. Kapal emas itu hancur, menghancurkan 6 hingga 7 peti mati besar. Darah mengalir keluar dari peti mati, dan mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Qin Mou melirik sekilas dan melihat daging dan darah para praktisi Dao tumbuh bersama dengan peti mati. Daging dan darah di dalam peti mati berantakan, dan mereka terus menggeliat. Tubuh asli para praktisi Dao ini tidak dapat dilihat lagi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari peti mati yang pecah. Suara itu diucapkan dalam bahasa zaman prasejarah. Tuan Muda ketujuh, mengapa kau menekanku? Wus, cahaya pedang menyambar, dan orang di dalam peti mati itu terpisah olehnya. Itu seperti alam semesta kecil yang bangkit dari peti mati sebelum diasimilasi oleh kehampaan. Qin Mou menyingkirkan pedangnya, dan kapal emas itu telah pergi. Di atas kapal, Qin Mou sedikit bingung. Para praktisi Dao di dalam peti mati ini ditekan dan disegel olehku? Kupikir itu adalah orang benar yang melakukan ini. Di depannya, sebuah pintu berdiri tegak, dan mata Qin Mou bersinar terang. Dia tiba-tiba mengaktifkan kapal emasnya yang melintasi dunia dengan gila, membuatnya semakin cepat saat menabrak pintu. Kapak ilahi perubahan besar muncul di tangan Qin Mu di haluan kapal. Dia menatap pintu di depannya dan mengangkat kapaknya untuk menebang. Terdengar suara ledakan yang menggetarkan dunia, dan pintu yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung itu terbelah oleh kapak. Kemudian pintu itu dihancurkan berkeping-keping oleh kapal emas penyeberang dunia. Kapal emas penyeberang dunia itu menerobos masuk ke dalam hutan obelisk dan meluncur sepanjang jalan, menjatuhkan obelisk-obelisk itu ke samping. Aku kembali. Qin Mou melompat turun dari kapal emas itu dan berteriak. Masih tidak ada kehidupan di hutan obelisk. Terakhir kali Qin Mou datang ke sini, dia masih bisa melihat matahari di langit. Itu adalah mata Tuan Muda Agung, yang mengintip segala sesuatu di hutan obelisk. Tetapi sekarang setelah dia datang ke sini, hanya cahaya obelisk yang tersisa, dan matahari tidak terlihat dimanapun. Di sini sangat menindas, dan obelisk-obelisk itu seperti menara tinggi yang menekan segalanya. Prasasti batu terbuat dari batu kekacauan, yang hanya dapat ditemukan di tambang perubahan besar dan kesengsaraan kehancuran. Tidak ada tempat lain yang dapat menemukan harta karun seperti itu. Namun, bagi Tuan Muda Agung, batu kekacauan hanyalah bahan untuk memurnikan harta karun. Qin Mou mengambil sebuah obelisk dan melemparkannya ke kapal emas penyeberangan dunia, mendorongnya keluar dari pintu. Kapal harta karun, pergilah ke istana leluhur. Qin Mou mendorongnya dengan kuat, dan kapal emas yang melintasi dunia itu segera membawa lempengan batu itu pergi. Tatapan Qin Mou berkedip, dan dia melihat kapal emas yang melintasi dunia itu menghilang ke kedalaman ruang yang kotor. Baru kemudian dia berbalik dan membawa peti mati Dewa Jalan Pemakaman di bahunya saat dia melangkah ke hutan lempengan batu. Dia sudah melihat rahasia obelisk itu. Dengan mengubah rune kekacauan primordial di tubuhnya menjadi keadaan rune dari lempengan batu, dia akan bisa berjalan ke hutan lempengan batu tanpa ditekan. Jika dia tidak melakukan ini, jumlah lempengan batu akan lengkap. Kemudian, dia tidak akan bisa menyamar sebagai lempengan batu dan memasuki hutan lempengan batu. Tuan Muda tertua mungkin tidak mengizinkanku mengambil si lumpuh, dan dia mungkin tidak mengizinkanku menggabungkan Tai dan si lumpuh menjadi satu.
Oleh karena itu, dia meletakkan salah satu lempengan batu di kapal dan membiarkan kapal emas mengambil lempengan batu itu. Tanpa lempengan batu ini, formasi susunan hutan lempengan batu tidak akan lengkap. Selama dia tidak dapat menemukan lempengan batu ini dan tidak dapat menyelesaikan formasi penekanan, aku akan aman. Qin Mu tersenyum dan membawa peti mati di bahunya sambil melangkah masuk. Pada saat ini, di wilayah terdalam hutan prasasti batu, cahaya tiba-tiba beredar di permukaan prasasti batu dan sosok Ju Santong muncul di permukaan salah satu prasasti batu. Wajah babi dari pria berkepala babi yang telah mencapai daun tiba-tiba muncul dari prasasti batu dan kedua matanya yang seukuran lonceng tembaga berputar-putar, dia berbisik, monster tua, bisakah kau merasakannya? Formasi susunan di hutan prasasti batu ini kehilangan satu bagian lagi. Citra seorang gadis kecil muncul di lempengan batu lainnya. Seolah-olah seseorang sedang melihat cermin di depan lempengan batu tersebut, tetapi tidak dapat menemukan orang di dalam cermin tersebut. Gadis kecil itu menjulurkan kakinya dari cermin dan berkata dengan heran, formasi susunannya memang tidak lengkap. Dia melompat keluar dari cermin dan terkikik, segel milik sang penguasa terlalu tua, jadi segelnya rusak. Bukan segelnya yang rusak. Wanita tua itu muncul dari lempengan batu lainnya dan merasakan dengan saksama, dia berkata, obelisk-obelisk ini terbuat dari batu kekacauan primal. Bahkan kiamat tidak akan dapat menghancurkannya sedikitpun. Sang penguasa dapat mengurung kita selama beberapa zaman alam semesta lagi, dan segel ini tidak akan memiliki cacat apapun. Dia berjalan keluar dari lempengan batu dan berkata dengan heran, tetapi segelnya benar-benar hilang satu bagian. Aneh. Pada saat ini, wanita itu keluar dari lempengan batu dan mencibir, trik apa yang dimainkan oleh Yang Maha Agung. Pria tua itu telah datang ke desa dan melihat orang lumpuh di desa itu. Ketika dia menemukan bahwa orang lumpuh itu masih ada di sana, dia merasa lega dan berkata dengan tenang, kita bukan lagi tandingan Yang Maha Agung. Tidak peduli trik apa yang dia mainkan. Dia menggerutu, kita hanya bisa dipermainkan olehnya. Semua orang agak tidak berdaya. Tiba-tiba, telinga Ju Santong berkedut, seseorang datang. Dia buru-buru berguling di tanah dan berubah menjadi babi gemuk. Gadis pelayan itu menggantung tali, dan kaki belakang Ju Santong yang cantik dan lembut terentang lurus dan diikat erat oleh tali. Gadis pelayan itu menggantungnya terbalik di pohon. Wanita itu buru-buru datang ke kaki pohon daunnya dan mengambil air dari sumur untuk mengambil palu untuk mencuci. Pria tua itu segera datang ke pintu masuk desa dan duduk di atas batu. Dia menyalakan pipa air, dan wanita tua itu datang untuk duduk di bawah atap dan memperhatikan wanita itu mencuci pakaiannya. Mereka baru saja selesai melakukan semua ini ketika mereka melihat Qin Mu berjalan dengan langkah lebar seperti bintang jatuh sambil membawa peti mati. Peti mati yang bagus. Semua orang merasa tenang dan bersorak serempak saat melihat peti mati Dewa Jalan Pemakaman. Wanita tua itu buru-buru bangkit dan terkekeh. Dari mana Tuan Muda Ketujuh mendapatkan peti mati berkualitas tinggi seperti itu? Benar-benar bagus, aku ingin masuk dan berbaring. Qin Mu meletakkan peti mati Dewa Jalan Pemakaman dan berkata dengan gembira, kalian juga bisa tahu kalau ini peti mati yang bagus? Aku sudah memikirkannya sejak lama, tetapi sayang sekali peti mati ini ada pemiliknya, jadi aku memberikannya kepada orang lain. Dia merasa sangat menyesal. Ju Santong jatuh dari tali dan mendarat di tanah, berubah menjadi pria kekar. Dia maju untuk melihat dan memuji, peti mati yang bagus. Aku ingin tahu siapa yang beruntung bisa berbaring di dalamnya. Tepat saat dia hendak membuka papan peti mati, Qin Mu menekan tangannya dan menggelengkan kepalanya, ada seseorang di dalam peti mati itu. Ju Santong melompat kaget dan ingin melihat tetapi tidak berani. Orang tua itu melangkah maju dan bertanya dengan suara gemetar, apakah Tuan Muda yang baru saja membuka segel Kaisar Agung? Qin Mu tersenyum tipis, bukan apa-apa. Saudara Dao, bisakah kau menebak siapa yang ada di dalam peti mati ini? Hati lelaki tua itu bergetar hebat, dan dia berteriak tanpa sadar, mungkinkah orang itu? Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan semua orang yang tertekan di hutan tidak dapat menahan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di antara semua orang yang hadir, hanya lelaki tua itu yang pernah melihat Tiandu sebelumnya. Yang lain hanya pernah mendengar tentangnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Terakhir kali Qin Mu datang ke sini, mereka hanya tahu bahwa si cacat itu adalah penguasa Tiandu yang setenar penguasa Istana Miluo. Qin Mu menunjukkan hubungan antara ibu kota penguasa masa depan dan perubahan besar, memberitahu mereka bahwa mereka dapat melarikan diri dari obelisk karena perubahan besar pernah ada di sini sebelumnya. Orang tua itu dan Ju Santong buru-buru menggendong si cacat dan menatap Qin Mu dengan penuh harap. Qin Mu ragu sejenak, Tai terluka parah, dan si cacat bahkan dibunuh oleh penguasa Istana Miluo dengan seni ilahi yang hebat, katanya kepada semua orang dengan jujur. Meskipun mereka berdua adalah satu, mereka berdua terluka parah. Jika peti mati dibuka, mereka akan menjadi satu. Skenario kasus terbaik adalah setelah mereka menjadi satu, luka-luka mereka akan hilang. Gadis itu mengedipkan matanya dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Lalu,
Apa skenario kasus terburuk? Skenario terburuknya adalah luka-luka mereka akan menyatu dan terpusat pada satu tubuh, membuat luka-luka mereka menjadi lebih serius. Qin Mu ragu sejenak dan mengatakan yang sebenarnya, mereka bahkan mungkin langsung mati, yang tidak bisa diselamatkan. Dia melihat ekspresi semua orang berubah drastis, dia langsung berkata, namun, beberapa waktu lalu, saya juga menerima luka yang sama seperti si lumpuh. Bedanya, si lumpuh itu meninggal, tetapi saya menyembuhkannya. Jangan khawatir, saya cukup paham cara mengobati luka seperti itu. Namun, wanita itu mengayunkan palu yang memukuli pakaiannya dan berkata dengan marah, Tuan Muda Ketujuh, bisakah kau menyelesaikan kata-katamu sekaligus? Qin Mu berkata, namun, luka-lukaku adalah seni ilahi yang dilakukan oleh Tuan Muda Ketiga Ling Xiao, sedangkan luka-luka di tubuh Tai adalah seni ilahi yang dilakukan oleh Tuan Istana Miluo. Meskipun mereka menggunakan seni ilahi yang sama, orang-orang yang menggunakan seni ilahi itu berbeda. Apakah mereka dapat sepenuhnya menyembuhkan luka-luka di tubuh Tai? Aku tidak sepenuhnya yakin. Kalau begitu babi yang mati akan diperlakukan seperti dokter babi hidup. Ju Santong berbicara dengan cepat dan berkata, bahkan jika itu tidak dapat disembuhkan, itu tidak akan membuat lukanya lebih parah. Qin Mu menganggukkan kepalanya setuju dan dengan hati-hati memeriksa luka-luka di tubuh Tai. Tidak lama kemudian, dia memasuki alam mimpinya. Ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka buru-buru mundur. Qin Mu tidak memperhatikan pemandangan ini dalam mimpinya. Suara lelaki tua itu serak saat dia berkata, mimpi Tuan Muda Ketujuh telah berubah menjadi dunia yang lebih besar. Berhati-hatilah untuk tidak jatuh ke dalamnya dan tidak pernah pulih. Yang lainnya sangat berhati-hati. Di alam semesta masa lalu, mereka kurang lebih telah mendengar desas-desus tentang mimpi Tuan Muda Ketujuh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang paling aneh dan paling tidak terbayangkan di alam semesta masa lalu. Ada juga banyak desas-desus yang mengerikan tentang mimpi Tuan Muda Ketujuh, jadi mereka tidak bisa ceroboh. Banyak Qin Mu kecil menyembul keluar dari mimpi dan keluar satu demi satu untuk mengobati luka Dao si lumpuh. Semua orang melihatnya dengan saksama dan tidak bisa menahan rasa curiga. Orang tua itu menghela napas lega dan berkata, dia belum berkultivasi ke tingkat yang mengerikan itu, tidak perlu terlalu khawatir. Semua orang menghela napas lega. Ju Santong berkata dengan suara rendah, monster tua, apakah rumor tentang mimpi Tuan Muda Ketujuh itu benar? Saya mendengar bahwa di zaman ke-12, ada seorang praktisi yang telah mencapai Dao yang telah memulai konferensi pemberantasan iblis dan berencana untuk membunuhnya, mengumpulkan sejumlah besar ahli. Gadis itu berbicara dengan cepat, saya juga mendengar rumor itu. Pada saat itu, ketika Tuan Muda Ketujuh tiba dan banyak Master Taois hendak bergerak, mereka melihatnya tertidur. Saya mendengar bahwa para Master Taois yang berpartisipasi dalam majelis pembasmi iblis bahkan tidak dapat menemukan mayat mereka dan langsung dibasmi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ditekan oleh Tuan yang terhormat sejak awal dan belum pernah mendengar rumor ini. Aku hanya tahu bahwa di eraku, pernah ada seseorang yang jatuh ke dalam mimpi Tuan Muda Ketujuh. Kemudian, dia terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, orang itu keluar hidup-hidup, tetapi itu bukan dia lagi. Ekspresinya menjadi aneh. Ada juga jejak ketakutan dalam suaranya. Baik itu penampilan, tubuh, roh primordial, atau bahkan ingatannya, semuanya telah berubah. Orang itu awalnya ingin membunuh Tuan Muda Ketujuh, tetapi setelah keluar dari mimpinya, dia sama sekali tidak mengenali Tuan Muda Ketujuh. Kemudian, mereka bahkan menjadi teman. Rambut semua orang berdiri tegak. Wanita itu berkata dengan suara pelan, saya mendengar selama zaman ke-9 bahwa tempat di mana Tuan Muda Ketujuh memasuki mimpinya adalah area terlarang terbesar di alam semesta. Itu juga merupakan area terlarang yang paling misterius dan menakutkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah ke dalamnya, atau mereka tidak akan dapat kembali. Saya juga mendengar rumor ini di zaman ke-13. Gadis itu berkata dengan cepat. Ju Santong terdiam sejenak, lalu berkata, saya juga pernah mendengarnya. Wanita tua itu mengangguk. Saya juga pernah mendengarnya. Pria tua itu menghela napas dan berkata, saya juga pernah mendengarnya. Semua orang terdiam. Dari zaman ke-7 hingga ke-15, ada rumor tentang zona terlarang itu. Yang membuat mereka merasa takut adalah bahwa zona terlarang ini selalu ada. Itu bahkan telah selamat dari kehancuran dan kesengsaraan penciptaan di banyak alam semesta. Kita seharusnya senang bahwa kita bukan musuhnya. Ju Santong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sulit untuk mengatakannya. Gadis itu tertawa. Saat pertama kali Tuan Muda Ketujuh datang ke sini, kau dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kau bahkan menyerangnya dan bahkan menghinanya. Ju Santong langsung terdiam. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, seseorang datang. Wanita tua, wanita itu, Ju Santong, dan gadis itu langsung menjadi gugup. Tiba-tiba, langit menjadi cerah dan matahari muncul, tergantung di langit. Pria tua itu mendengus dan mengangkat kepalanya, yang maha agung.
langit berubah dan matahari lain muncul. Setelah itu, wajah tuan muda tertua yang agung berangsur-angsur menjadi jelas. Kedua matahari itu mundur dan menjadi dua mata di wajahnya. Semua orang tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Hampir semua orang di sini telah ditangkap oleh Tuan Muda Agung Tertinggi. Tuan Muda Agung Tertinggi bagaikan monster tua yang tidak punya pekerjaan. Sejak dia mengikuti Tuan Istana Miluo, dia selalu mengawasi pasukan yang tidak melayani Istana Miluo. Jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan menangkap dan menekan mereka. Ada banyak sekali prasasti batu di hutan prasasti ini. Di setiap prasasti batu, ada orang yang telah mencapai Dao di zaman prasejarah yang telah disegel dan ditekan. Ada banyak orang yang tidak tahan dan telah lama berubah menjadi abu di prasasti batu. Tuan Muda Agung Tertinggi masih khawatir. Sebelum Qin Mu datang, dia bahkan telah menanam pohon daunnya di sini dan matanya telah berubah menjadi matahari di langit, memantaunya siang dan malam. Dia tidak mengendur bahkan sehari pun. Baru ketika Qin Mu datang terakhir kali dan mengungkap pohon dao ke-8 di sini, mereka tahu bahwa Tuan Muda Agung-Agung sebenarnya telah memata-matai mereka selama ini. Setelah itu, pohon dao dan mata Agung-Agung telah menghilang. Tidak tahu malu, gadis itu berteriak ke arah langit. Jika kau punya nyali, datanglah dan lawan kakek Ju 1 lawan 1. Ju Santong berteriak dengan gagah berani. Di langit, wajah Agung Tertinggi tanpa ekspresi dan sama sekali tidak menganggap serius hinaannya. Niat membunuh lelaki tua itu melonjak saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, Agung Tertinggi, satu tanganmu mencapai langit, tetapi kau tidak terkalahkan. Saat itu, kau dan aku berada di level yang sama. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk ditekan olehmu, bagaimana kau bisa begitu kurang ajar di hadapanku? Pada saat ini, wajah Sang Agung di langit menjadi semakin rendah, seolah-olah dia membungkuk untuk melihat mereka. Namun, tekanan seperti itu seolah-olah langit runtuh membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mereka telah dipenjara terlalu lama, dan kekuatan kultivasi mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Seiring perkembangan situasi, Sang Agung menjadi semakin kuat. Sekarang, mereka tidak lagi layak menjadi lawan Sang Agung. Ketika tekanan ini mencapai puncaknya, beberapa dari mereka akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan hendak menyerang. Tiba-tiba, wajah Sang Pemimpin Tertinggi menekan bagian atas hutan obelisk. Kemudian, wajahnya dengan cepat menyusut dan jatuh ke dalam hutan obelisk. Ju Santong adalah orang pertama yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang mundur. Dengan suara wos, dia memasuki obelisk dan menjadi seseorang di dalam obelisk. Ju Santong berjuang di dalam obelisk dan meraung, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Sinar cahaya melintas, dan gadis pelayan, nyonya, dan wanita tua itu terbang mundur satu demi satu. Mereka jatuh ke obelisk dan hanya bisa berjuang di bawah lempengan batu seperti cermin, tidak dapat melarikan diri. Tuan Muda Tertua, Agung-Agung, berjalan dari hutan lempengan batu. Qin Mu meletakkan lempengan batu di perahu emas untuk mengangkutnya ke istana leluhur sehingga Agung-Agung tidak akan dapat menebus formasi di hutan lempengan batu. Namun, Agung-Agung seperti lempengan batu yang hilang. Dia jatuh ke hutan lempengan batu dan menebus formasi. Orang tua itu sangat marah dan tubuhnya gemetar di bawah tekanan hutan lempengan batu. Dia ingin bergerak, tetapi tekanan hutan lempengan batu terlalu kuat, menyebabkan kultivasinya menghilang dan daonya menjadi sunyi, dia tidak dapat merasakan dao agung apapun. Agung-Agung, tidakkah kamu berani bersaing denganku? Dia menghalangi di depan Qin Mu dengan mata merah darah dan mendesis. Monster tua Dongyang, saat kau mengambil inisiatif untuk ditekan olehku, kau bukan lagi tandinganku. Tuan Muda Tertua, sang penguasa agung mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut mendorongnya. Orang tua itu bersiul dan menabrak sebuah obelisk. Punggungnya telah terbenam ke permukaan obelisk, tetapi tangan dan kakinya menghalangi di luar. Dia berteriak dengan tegas, jika kau memiliki kemampuan, lawan aku sampai mati. Kemampuan macam apa yang bisa digunakan untuk menghadapi orang cacat? Tuan Muda Sulung tidak berekspresi saat dia mengangkat telapak tangannya. Dengan suara ledakan, kaki dan lengan lelaki tua itu, Dongyang, tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dipaksa masuk ke monumen batu untuk disegel. Mereka berlima berdiri di belakang cermin monumen batu dan menyaksikan Grand Supreme semakin dekat dengan Qin Mu. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Tidak mudah bagi Tai untuk memiliki harapan untuk bangkit kembali, tetapi kedatangan Grand Supreme telah menghancurkan harapan ini. Tuan Muda Tertua datang di depan Qin Mu, dan kultivasinya juga ditekan oleh hutan obelisk yang lengkap. Alam mimpi perlahan menghilang. Dia membuka matanya. Kakak senior Grand Supreme, bukankah kakak senior mengatakan bahwa Anda tidak memihak dan tidak bias terhadap saya atau ketiga atau keempat? Mengapa Anda masih muncul untuk menghentikan saya hari ini? Tuan Muda Tertua Grand Supreme duduk di depannya, dan tatapannya melewatinya dan mendarat pada Tai dan peti mati. Aku tidak akan memihak padamu atau mereka. Namun, kamu tidak seharusnya mencoba menghidupkan kembali Master Tiandu.
Qin Mu bingung dan berkata, "Kakak senior, tolong beri aku pencerahan." Guru membunuh Guru Tiandu tanpa ada maksud egois. Itu adalah tindakan Guru Tiandu. Dao Agung Langit dan Bumi adalah artefak publik yang tidak memihak. Dao tidak memihak Anda hanya karena Anda seorang praktisi Dao, dan tidak mengabaikan Anda hanya karena Anda tidak dikenal. Namun, ketika Tiandu membuka langit, artefak publik seperti Dao menjadi artefak pribadi. Yang Maha Kuasa berkata tanpa tergesa-gesa, Anda belum pernah ke zaman ke-7 dan tidak tahu situasi zaman ke-7, jadi wajar saja jika Anda bersimpati dengan guru ibu kota surga. Pada zaman ke-7, setelah ibu kota surga membuka langit dan bumi, Dao Agung menjadi milik pribadi dan menjadi milik orang-orang ibu kota surga yang membuka surga. Orang-orang ibu kota surga harus mengolah Dao mereka saat ini. Dan orang-orang ibu kota surga dapat mengendalikan Dao Agung langit dan bumi dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak ada kekurangan orang yang melakukan apapun yang mereka inginkan. Qin Mu mengangkat alisnya dan berkata, dendam antara guru dan penguasa ibu kota surga dipicu oleh Pak Tua Wuya. Mengenai bagaimana gelar penghujat muncul, kakak senior tertinggi seharusnya lebih jelas daripada aku. Eksistensi macam apa guru itu? Pengaruh Pak Tua Wuya padanya terbatas. Paling-paling, dia bisa membantunya menegaskan pikirannya sendiri. Pak Tua Wuya terlalu menghargai dirinya sendiri, tetapi di hati guru, dia tidak sepenting itu. Tuan Muda Agung-Agung berkata dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ada berbagai macam ajaran di ibu kota surga, dan ada banyak orang yang moralnya rusak. Orang-orang yang membelah surga dapat merebut Dao Agung mereka, dan dengan suka dan tidak suka mereka dapat mengambil kultivasi pahit orang lain dan menganugerahkan kultivasi mereka kepada orang lain sesuka mereka. Seluruh sejarah zaman ke-7 berantakan, dan tidak ada orang lain yang mencapai Dao. Guru pergi untuk berunding dengan Tuan Ibu Kota Surga dan membujuknya 3 kali. Saya mengikutinya ke samping 3 kali. Qin Mu mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang dendam antara Ibu Kota Surga dan Istana Miluo. Sekarang setelah dia mendengar sejarahnya dari Maha Agung, dia menyadari bahwa itu jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Guru datang ke Ibu Kota Surga 3 kali untuk berkunjung. Dia datang untuk berdiskusi dan meminta nasihat dari sesama penganut Tao, dengan harapan dapat meyakinkan penguasa Ibu Kota Surga untuk melepaskan ide aslinya. Namun, ketika guru datang ke Ibu Kota Surga, yang dia terima adalah ejekan dari mereka yang telah membelah surga. Yang dia lihat adalah mata dingin dan mata putih. Guru Muda Agung bertanya, "Guru, keberadaan macam apa itu?" Dia telah mencapai Dao di Aion pertama, dan di 5 Aion alam semesta berikutnya, guru mengambil inisiatif untuk memasuki dunia, memberikan pengetahuan dan ajaran, membuka forum dan memberikan ceramah. Dia berharap untuk memiliki lebih banyak rekan Taois. Siapa di Ibu Kota Surga yang tidak menerima anugerah guru untuk berkultivasi di masa depan? Namun, orang banyak yang membelah surga berani mempermalukan guru. Guru memperlakukan semua jenis provokasi seperti itu bukan apa-apa dan tidak peduli. Itu hanya 3 kunjungan, tetapi Tuan Ibu Kota Surga menolak guru. Qin Mu menatap orang cacat di sampingnya dan sedikit mengernyit. Guru tidak memiliki niat membunuh pada saat itu, tetapi kemudian, zaman ke-7 menunjukkan tanda-tanda runtuh. Alam semesta zaman ke-7 telah disiksa oleh Ibu Kota Surga hingga berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, guru melihat langit terbuka di Ibu Kota Surga dan bersiap untuk membuka langit sekali lagi. Maha Guru berkata, pada saat itu, guru akhirnya memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di era ke-8. Dia mengasingkan diri selama ribuan tahun. Setelah dia keluar dari pengasingan, guru membunuh Ibu Kota Surga dan memerintahkan saya untuk mengubur mayatnya di sini. Maha Guru mengerutkan bibirnya, katanya, guru tidak melakukan ini secara ekstrim. Jika dia melakukannya, penghujat bernama Ling itu tidak akan mampu menyelamatkan roh primordial Ibu Kota Surga. Guru masih meninggalkan kesempatan bagi Guru Tiandu untuk menjadi Tai dari zaman ke-17. Lebih jauh, guru bahkan mengirim Tai ke kehancuran zaman ke-4, memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Bolehkah saya bertanya, siapa di dunia ini yang memiliki pikiran yang begitu luas? Qin Mu terdiam. Dia tidak memiliki pikiran yang begitu luas. Jika itu dia pasti akan membasmi akar masalahnya dan tidak memberi Guru Tiandu kesempatan apapun. Maha Guru tidak memiliki pikiran yang begitu luas. Oleh karena itu, Maha Guru menekan Tai setelah kematian hati Dao Guru Istana Miluo. Dia memenjarakan Tai di aula tertinggi dan menekannya dengan peti mati pemakaman Dao. Satu-satunya orang yang memiliki pikiran yang begitu luas adalah penguasa Istana Miluo, pria yang dipanggil guru oleh banyak orang. Aku tidak mempersulitmu saat kau menyelamatkan Tai. Aku mengizinkanmu menyelamatkan Tai. Bagaimanapun, guru memberinya kesempatan dan aku tidak bisa mengambilnya kembali. Tuan Muda Agung terdiam sejenak sebelum berkata, kau ingin menyelamatkan Tiandu agar Tai dan Tiandu bisa menjadi satu, jadi aku tidak akan mengizinkannya. Case, aku tidak akan bertarung denganmu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu.
Qin Mou menenangkan diri dan membungkuk. Kakak senior, silakan bertanya. Luka-luka Tiandu telah sembuh, dan Tai telah menyatu dengan Tiandu, menghidupkan kembali Tuan Tiandu. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Tai Xiang berkata, kota Tiandu sudah mati tetapi tidak kaku. Saat itu, faksi langit yang membelah tersembunyi dalam sejarah, tersembunyi di sudut yang gelap. Ketika Tiandu Master bangkit kembali, dia mengangkat tangannya dan berseru. Ini bukan pertempuran antara kamu, Ling Xiao, dan Zi Xiao, tetapi pertempuran antara Istana Miluo dan kota Tiandu. Tanpa seorang guru, tidak ada yang bisa menekan Tiandu Master, dan tidak ada yang bisa menekan kota Tiandu. Epoch ke-17 MU, apakah kamu siap menyambut transformasi ibu kota surga yang membuka surga? Qin Mou menggigil beberapa kali dan rambutnya berdiri tegak. Grand Supreme berdiri dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke prasasti batu di hutan obelisk. Para praktisi Dao yang ditekan di prasasti batu ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam dan jahat. Setiap dari mereka punya alasan untuk ditekan di sini. Ini termasuk Xiang Jun yang kau selamatkan, monster tua Dongyang, dan bahkan Jusan Tong. Tidak ada yang tidak bersalah? Tatapannya tertuju pada si lumpuh di belakang Qin Mou. Dia sama saja. Qin Mou berdiri dan menatap si lumpuh di peti mati perubahan tertinggi dan ranjang sakit. Dia merasa sulit untuk membuat keputusan. Tujuh tua, kau tidak bisa mengendalikan penguasa ibu kota surga, dan kau juga tidak bisa mengendalikan ibu kota surga. Sosok Grand Supreme perlahan naik semakin tinggi, perlahan menyatu dengan langit di zona terlarang ini. Suaranya datang dari balik langit, jika kau melepaskannya, kau akan melepaskan monster yang akan menghancurkan seluruh alam semesta. Ambil keputusan sendiri. Sosoknya menghilang, dan kekuatan penekan yang mengerikan juga menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, monster tua Dongyang, Jusan Tong, dan yang lainnya berjalan keluar dari obelisk. Mereka melihat Qin Mou berjalan di sekitar peti dan orang lumpuh. Dia linglung dan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Aku masih belum menjadi tuan muda ketujuh. Mereka mendengar Qin Mou bergumam pada dirinya sendiri, jika aku menjadi tuan muda ketujuh, aku tidak akan memiliki begitu banyak kekhawatiran. Setelah beberapa lama, Qin Mou berhenti dan mengambil peti sebelum berbalik untuk pergi. Tuan muda ketujuh. Gadis itu berteriak keras, suaranya dipenuhi keraguan. Qin Mou melambaikan tangan kanannya, dia menghilang ke dalam hutan obelisk. Aku masih bukan tuan muda ketujuh. Tuan muda ketujuh tidak akan bergantung pada siapapun. Mulai sekarang, aku telah memutuskan untuk mengandalkan kekuatanku sendiri. Semua orang, ketika aku dapat membedakan yang benar dari yang salah dan mengendalikan situasi di masa depan, kita akan bertemu lagi.